Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hussein. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Wonoroto, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara berpendapat, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan untuk anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan bentuk dari lingkungan anak itu sendiri, sedangkan kodrat zaman adalah situasi saat ini dan tantangan situasi yang akan datang. Pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kita sebagai pendidik ibarat seorang petani yang hanya bisa membuat tumbuhan itu mungkin lebih besar, lebih baik, tapi tidak bisa merubah apa yang menjadi kodrat dari tumbuhan itu sendiri. Tentunya padi tidak akan kita bisa ubah menjadi sebuah pohon jagung. Seperti yang kita ketahui bersama, budi pekerti yang luhur adalah salah satu dari tujuan pendidikan. Budi pekerti sendiri adalah bersatunya rasa, kemauan, keinginan, sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Seperti anak lahir itu sudah dalam keadaan gambar-gambar yang buram. Gambar-gambar yang buram tadi menggambarkan sisi manusia, ada yang jahat dan ada yang baik. Sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik tentunya menebalkan gambar yang baik tadi dan memburamkan gambar yang jelek. Ditambahkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus mempunyai sifat menghamba pada anak. Dalam artian, keharusan bagi kita memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak didik kita. Bisa digambarkan, kita harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak itu, sesuai dengan bakat dan minatnya. Berdasarkan pemikiran di atas, pendidikan hanya sebagai tuntunan, budi pekerti menjadi tujuan pendidikan yang utama, serta keharusan kita sebagai seorang guru memandang anak dengan rasa hormat. Maka saya mengimplementasikan di sekolah saya, yaitu pembiasaan budaya positif, pembelajaran berbasis sosiokultural, dan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif di sini kita ambil dari contoh keteladanan dan pembiasaan, yaitu pembacaan Asmaul Husna, sholat duha, infak Jumat, dan Jumat bersih. Sedangkan pembelajaran berbasis sosiokultural, yaitu berbagi daging kurban. Jadi ketika Idul Adha, sekolah kami itu mengadakan latihan kurban dan membagikan dagingnya ke warga masyarakat. Yang kedua adalah ziarah bersama ke makam ketika ada haul. Jadi kebetulan karena di sekolah kami itu ada satu makam yang ketika haul itu banyak orang yang datang, maka kami mengajak anak didik kami untuk ikut berziarah. Yang ketiga, pembelajaran numerasi dengan permainan tradisional bentik. Bentik itu sebuah permainan di mana ketika ada anak yang menangkap dapat poin khusus, anak yang berhasil untuk melemparkan kayunya itu dapat nilai tambah. Sehingga di sini ditambahkan anak bisa berpikir kritis, bisa belajar numerasi melalui permainan. Yang ketiga, ya implementasi di sekolah saya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita harus menganalisa kebutuhan anak dalam belajar dan metode apa yang cocok untuk anak itu sendiri.
Alasan konstekstual saya dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan tadi di sekolah saya, yang pertama adalah degradasi moral. Jadi di zaman ini sudah banyak anak yang karakternya itu semakin buruk. Sehingga menuntut pendidikan kita harus mengedepankan budi pekerti. Yang kedua, dari pembiasaan-pembiasaan tadi adalah cara mendidik dengan memberi keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, alasan pembelajaran harus berdiferensiasi sesuai dengan peserta didik adalah guru sebagai pomong harus dapat memfasilitasi murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Tentunya apa yang diutarakan tadi pasti ada tantangan dan solusinya. Kadang yang pertama adalah perbedaan mindset kita sebagai seorang guru dengan orang tua. Ketika kita sudah di sekolah sudah berusaha dengan baik memberikan contoh, memberikan pembiasaan yang baik, orang tua di rumah ketika anak itu di rumah tanpa ada kesepahaman yang baik, mereka membiarkan anak-anaknya. Untuk itu solusinya yaitu penyamaan persepsi pada awal tahun pelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, usahakan kita berkolaborasi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi tentang cara asuh atau cara mendidik anak-anak kita. Yang kedua, ada beberapa murid yang melakukan pembiasaan bukan karena termotivasi, tapi karena terpaksa. Dengan kasus seperti itu, saya sebagai seorang penuntun maka akan memberikan motivasi dan bimbingan. Yang ketiga, tantangan bagi saya adalah konsistensi dalam memberikan teladan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsistensi itu adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Untuk itu, solusi saya dalam konsistensi ini adalah berusaha untuk terus-menerus mengupgrade diri, terus-menerus memperbaiki diri. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap menjadi guru yang menginspirasi.